Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, alhamdulillah tadi sudah kenalan. Sebenarnya ngapain sih kita ngumpul di sini gitu kan? Terus guru itu banyak, ngajarin banyak hal, tapi pasti ada perbedaannya Pak, antara satu guru A dan guru B. Saya kemarin ketemu guru, sama Pak ngajarin kayak saya datang, saya berguru gitu. Niat saya berguru Pak. Niat saya berguru, datang gini. Taunya gurunya ngomong, saya itu muridnya Coach Mario. Kok gitu saya bilang? Saya nggak pernah punya murid ya. Ini saya jadiin guru Pak dia. Karena sama yang diajarkan itu sama gitu. Ternyata dia ikut grup saya sudah lama. Asal usulnya beda Pak. Kalau asal usul ilmu saya ini dari sholat Pak, asal usulnya. Kalau asal usul yang ilmu dia berikan itu dari Al-Quran. Kalau Yusuf Mansur itu asal usul ilmunya itu dari sedekah, dari sedekah, ya kan? Jadi beda Pak, meskipun nanti sama tapi asal usulnya beda. Dan pasti beda Pak, pasti ada perbedaan gitu. Kemarin saya ngobrol dengan guru-guru saya di pondok pesantren, saya ceritakan, oke. Akhirnya saya dapat kesimpulan. Nah, kesimpulan ini saya akan cerita bahwa Imam Syafi'i dan gurunya, murid sama guru, Imam Malik itu sering gitu ya, ilmunya sama-sama tinggi, hadisnya ratusan ribu, bukan ribuan, bukan puluhan ribu, ratusan ribu. Jadi udah, kalau kita sekarang kan ada laptop tuh nyari apa ya. Kalau ini enggak, udah ditanya apa udah ada di sini gitu ya. Ditanya apa sudah ada. Jadi mereka ini berdebat. Ya, Imam Syafi'i dan Imam Malik ini berdebat. Berdebat masalah apa? Masalah yang bapak-bapak, ibu-ibu kesini tujuannya itu, saya yakin. Nggak ada tujuan lain. Tujuannya rezeki bu ya. Ya kan? Lunas hutang, beli rumah, beli macam-macam lah rezeki. Nah ini berdebat nih guru sama murid. Padahal ilmunya kan sama gitu ya, sama-sama hafal Quran, hafal hadis. Gitu. Tapi kok bisa beda pemahaman tentang rezekinya beda. Jadi kata Imam Syafi'i, ya namanya rezeki itu harus dicari, harus diusahakan, ya harus kerja gitu, bahasa kasar. Sekarang nih kalau bapak-bapak ibu, wah belajar sama Coach Mario, kita nggak usah pakai duit juga, utang bisa lunas, pasti banyak yang protes Pak, benar nggak? Banyak yang protes pasti. Nah ini Imam Syafi'i juga protes dia. Imam Syafi'i bilang enggak, rezeki itu harus di apa? Harus diusahakan, harus ya didapatkan dengan cara kita ikhtiar kerja gitu. Itu kayak kata gurunya, enggak lah, rezeki itu udah Allah jamin kok. Kamu kerja mati-matian, kalau Allah belum kasih rezeki nggak dapet. Gitu kata Imam Malik. Kamu diem aja, nyumpet lah kamu, kunci dintuk semua di kamar tuh kan. Kalau Allah udah kasih rezeki, nggak ada yang bisa ngalangin. Itu kata Imam Malik. Wah, akhirnya ya nggak clear lah. Namanya debat nggak berdamai, nggak beda ilmunya ya kan. Udah akhirnya Imam Syafi'i keluar, dia mau buktiin nih, saya mau buktiin sama guru saya kalau apa yang saya sampaikan ini benar. Kalau mau dapat rezeki harus kerja gitu. Jadi Imam Syafi'i kerja tuh. Imam Syafi'i kerja. Habis kerja dapat upah. Upahnya itu makanan. Nah, dibawa makanan nih. Dia ngasih tahu gurunya. Ini loh guru, bener yang saya sampaikan. Ya harus menang lah gitu Imam Syafi'i kan.
saya harus menang gitu. Ya namanya debat kan pengen menang apa enggak Pak? Menang lah, bohong kalau orang debat nggak pengen menang itu bohong. Imam Syafi'i pengen menang, manusiawi. Imam Syafi'i datang ketemu gurunya, "Wahai guru nih, alhamdulillah saya kerja dapat upah. Dapat makan kan?" Gurunya dibagi. Nih saya kerja dapat upah, dapat makan. Gitu kan? Imam Syafi'i makan. Kata gurunya, "Lah sama, ya juga nggak kerja, makan juga." Maksudnya Pak? Imam Syafi'i, gua nggak kerja makan juga. Lo kerja makan, gua nggak kerja makan, sama makanannya gitu. Jadi ketawa itu guru sama muridnya ketawa. Jadi mana yang salah, mana yang benar Pak? Hah? Benar dua-duanya. Dua-duanya benar Pak. Tapi kalau kita disuruh milih, ibu dapat pilihan, mau pilih yang mana? Jadi Imam Syafi'i apa Imam Malik? Disuruh milih nih. Kan dua-duanya benar. Milih yang mana? Milih nomor 2 kan? Nah, simple. Makanya semua yang saya ajarkan landasannya ya saya pengen kayak Imam Malik aja gitu. Ya Pak ya? Mau kan? Daripada kayak Imam Syafi'i kerja dulu ya kan? Emang Imam Malik duduk di rumah ya kan? Coba sama maka. Semuanya benar, nggak ada yang salah, semuanya benar. Cuman kalau kita disuruh milih, namanya disuruh milih, saya milih Imam Malik. Nah, tinggal gimana caranya? Kan itu PR-nya. Nah, insya Allah hari ini kita sama-sama belajar. Hari ini kita sama-sama belajar bagaimana kok itu bisa. Nah, kuncinya sebenarnya, kuncinya itu ada di, kalau bapak-bapak ibu-ibu belajar teori keran air, belajar nggak teori keran air? Dari saya ya. Yang pertama apa? Yang harus diperbaiki? Meteran. Jadi Pak, semua itu keajaiban itu kuncinya di meteran Pak. Meteran itu apa sih? Kalau di materi saya meteran itu apa? Meteran iman, iman yakin, tauhid. Kenal Agim? Agim tahu Agim? Agim itu punya pondok pesantren namanya apa? Nurul Tauhid. Ngajarin tauhid aja Pak. Itu kalau di materi saya berarti ngajarin meteran doang dia Pak. Kenal Nabi Muhammad? Kenal lah. Kalau nggak kenal bahaya kita Pak, nanti kita nggak diakui. Nabi Muhammad kenal kita nggak? Insya Allah. Kita umatnya pasti Nabi Muhammad kenal kita insya Allah. Nah, Nabi Muhammad itu Pak ngajarin meteran listrik berapa lama Pak? Kalau Bapak kan ibu-ibu sini 1-2 menit paling belajar, betul nggak? Berapa tahun? Berapa tahun? 13 tahun ngajarin meteran doang. Biar apa? Biar dapat keajaiban. Nah, karena kalau meterannya udah benar, keajaiban itu udah Pak, nggak usah ditanya Pak. Ada yang dari kelas super premium? Angkat tangan nih, kelas super premium. Nah, ada materi dompet dan ATM ajaib. Kuncinya itu meteran. Kuncinya itu tauhid itu. Gimana saya waktu saya nggak kerja tapi ATM saya diisi Allah, saya ceritain. Itu kan meteran tuh. Saya tauhid kan. Saya minta ke manusia nggak? Saya minta ke Allah kan. Ya Allah, kalau memang anak istri ini titipanmu, ibu nitip ke saya anak sama istri misalnya bapak, nitip ya gitu. Namanya nitip, kira-kira di duitnya dititipin juga nggak Pak? Ibu nitip anak, nitip kan? Kasih jajannya nggak? Uang jajan, uang makan dikasih nggak? Namanya nitip.
Nah Allah juga nitip. Allah nitip anak sama istri. Saya lagi nggak kerja. Lah iya, masa ini titipan Allah yang ngasih makan saya? Kan nggak cocok kan? Ya saya doa, ya Allah, ini kalau bener titipanmu ya Allah. Jadi kalau Allah nggak ngasih saya, nggak mungkin itu kayaknya. Kenapa nggak mungkin Allah nggak kasih? Udah saya todong. Kalau emang ini titipan, kalau saya udah ngomong gitu nggak dikasih, berarti bukan titipan Allah gitu kan? Paham nggak? Karena saya udah kepepet tuh, gimana caranya ini biar Allah ini? Jadi spontan itu sebenarnya. Saya nggak ada apa ya, nggak punya apa-apa lah. Pokoknya saya spontan doa, ya Allah kalau emang ini anak ini titipanmu, istri titipanmu, ya kasih rezekinya juga. Nah saya ini posisi nggak ada rezeki ya Allah. Saya nggak mau dikasih manusia. Jadi kalau dikasih manusia, saya terima kasihnya sama manusia gitu. Saya keluarin ATM. Kalau emang titipan diisi ya Allah. Subuh tuh, habis sholat subuh, terus habis sholat asar, saya ke ATM. Oh, kayak orang gila ya? Kayak orang gila nggak kira-kira? Iya kan? Gila itu. Gimana Allah suruh ngisi ATM gitu kan? Ya bener gak Pak? Kayak orang gila kan? Nah tapi itu sebenarnya bukan kayak orang. Ini seharusnya kita gitu. Meterannya udah bener. Al-Fatihah apa suratnya? Iya karena Buddha, iya karena nasta'in. Kepada Allah tempat mintanya ke Allah. Itu yang benar harusnya. Kalau kita masih minta ke orang kayak ini itu enggak benar itu. Waduh, hutang saya banyak nih, harus jual rumah. Enggak benar itu. Bener enggak? Hutang banyak jual rumah. Kalau saya malas, mendingan minta sama Allah. Bener enggak? Mending jual rumah lunas utang apa minta ke Allah lunas utang? Minta ke Allah kan, rumahnya masih punya kita. Paham? Nah, dengan izin Allah, saya punya utang, saya minta uang sama Allah. Ya Allah, minta duit untuk bayar utang, dikasih sama Allah. Utang ini 10 tahun Pak, nggak lunas Pak. Saya punya utang 10 tahun, nggak lunas, kira-kira utangnya besar atau kecil? Besar. 10 tahun nggak lunas. Saya minta ke Allah, dalam waktu 40 hari itu kurang lebih dapat uangnya. Kayak ibu ya, dalam waktu berapa hari? 26 hari ya? 200 juta kan? Gede loh itu, 200 juta. Kerja apa Pak sekarang 26 hari 200 juta Pak? Ya, susah juga. Susah juga kita kerja. Ngepet juga belum tentu dapat kayaknya. Pesugihan juga belum tentu dapat tuh kayaknya. Kalau enggak bukan ke Allah ya. Nipu paling. Nipu. Bisa. Nah, jadi ya kalau saya mendingan minta ke Allah. Jadi kalau ada hajat jual rumah buat bayar utang, hajat jual rumah buat bayar utang, ya udah hajatnya lunas utang aja. Nggak harus jual rumah. Maksud nggak? Kalau kita hajatnya jual rumah untuk bayar utang, nanti rumahnya kejual, utang kita lunas, kita nggak punya rumah. Tapi kalau hajatnya lunas utang, ya udah, utang kita lunas, rumah kita masih gitu. Nah, jadi saya waktu itu hajatnya itu lunas utang, tapi minta duit sama Allah. Salah sebenarnya. Sebenarnya salah. Harusnya udah terserah Allah ya, kayak mana cara lunasinya kan? Zikir iman yakin apa? Uang, bisnis, pekerjaan nggak bisa lunasin utang. Tapi walaupun kita nggak ada uang, walaupun kita nggak ada bisnis, walaupun kita nggak ada duit, kalau Allah mau lunasin bisa nggak? Bisa, gitu kan? Nah, di sini saya Allah kasih uang untuk bayar utang. Uang itu udah saya siapin. Tahu-tahu orangnya datang ke rumah. Padahal 10 tahun nggak pernah nagih nih. Pas ada duit datang, itu aja nih orangnya kan. Dia datang sama keluarganya lagi. Malu nggak enak ya kan. Namanya utang 10 tahun, malu nggak enak macam-macam tuh. Rasa di hati gitu kan. Yang lebih ini lagi, itu datang utangnya di Lampung Pak. Saya waktu itu ke Lampung mau bayar utang ke tempat ibu saya. Nah jadi di situ ada ibu saya.
Ada adik saya, ada saya. Itu saya mau nangis loh. Malu karena sampai ditagih kan. Malu kan? Karena ada ibu saya. Coba bayangin Pak, seorang anak ada ibu loh. Aduh, saya bilang. Jadi sebagai anak itu gimana gitu rasanya kan? Orang tua ya. Orang tua. Jadi yang punya utang itu ngomong gini, Pak, Bapak punya utang sekian, benar atau tidak? Nah orang keluarga saya udah tahu semua, benar. Jadi diiyakan untuk uang utang total segitu itu kami iyakan, benar kami punya utang gitu. Padahal nggak ada hitam di atas putih. Kami kalau ngomong nggak ada utang itu bisa juga gitu. Nah, ketika saya mengiyakan itu, saya mau bilang begini Pak. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Saya mau bilang gini Pak, ke yang punya utang itu saya mau bilang, bener Pak, bener Bu, saya punya utang dan memang alhamdulillah saya udah nyiapin uangnya gitu. Saya mau ngomong gitu Pak. Ketika dia selesai, kami ngomong iya, saya baru mau ngomong mau saya lunasin, keduluan dia Pak. Keduluan yang utangin itu ngomong, semua itu sudah saya ikhlaskan. Utang Pak 10 tahun nggak lunas. Semua itu udah saya ikhlaskan. Double dong saya dapatnya dari Allah ya. Utang lunas, duit ada, kagak kepake ya kan. Cair nggak kira-kira? Hah? Cair ya? Kok bisa gitu? Ya itu yang boleh. Kok bisa? Ya absensi karena Allah. Ya. Dan meterannya benar, meteran listriknya. Kuncinya meteran listrik. Bu, siapa Bu? Siapa namanya Bu? Maaf. Sebelah. Bu? Lia. Nah, Bu Lia. Bu Lia ini, nih saya kasih tahu kuncinya nih ya. Gak apa-apa Bu ya, saya ceritain di sini Bu ya. Jadi Bu Lia ini kenapa Allah tolong 200 juta? Kuncinya di sini. Beliau absensi karena Allah. Saya kasih tahu ke bapak-bapak semua di sini, ke ibu-ibu semua di sini. Kunci sukses bisa 100% lunas itu 40 hari tanpa bolong Pak, absensinya. Nggak boleh bolong satu pun. Itu guru saya yang bilang pasti itu. Paham nggak maksudnya Pak? Nah, tapi fakta di lapangan semua orang yang lunas utangnya, yang belajar ke saya, nggak ada satupun yang sempurna, ada bolongnya, tapi lunas, tetap lunas. Kenapa? Karena meterannya terus dia itu berniat memang full. Paham nggak Pak? Kalau nggak bolong aja lunas gitu ya, malah nggak ini, malah tetap nggak dibantu sama Allah. Dia maksimal full, tiba-tiba bolong kenapa? Sakit misalnya, ya kan? Nggak mungkin dia full dong, tiba-tiba sakit, tiba-tiba dia harus melakukan perjalanan dinas misalnya. Jadi hal-hal yang memang di luar kendali yang menyebabkan bolong. Nah itu biasanya tetap Allah kabulkan. Itu yang kedua, imannya benar. Ya, jadi kemarin yang testimoni 200 juta itu kenapa bisa Allah bantu? Kuncinya adalah sehari sebelum Allah tolong 200 juta, beliau nge-WA saya. Ustaz, tolong saya, tolong apa? Saya kerja apa aja deh. Mau kerja ke saya Bu ya? Benar. Gak usah digaji, biar Allah yang gaji. Itu Pak kuncinya. Coach Mario, saya mau kerja sama Coach Mario, kerja apa aja, gak usah digaji, biar Allah yang gaji. Oke Bu, besok pagi saya telepon ya. Ya. Sayanya lupa, dianya gak ingetin saya. Saya lupa pagi-pagi nggak nelpon nih, dia juga nggak ngingetin saya. Tahu-tahu sore ngefotoin uang 200 juta. Paham? Biar Allah yang gaji saya. Kalau saya yang gaji paling 100.000. Allah yang gaji berapa? 200 juta. Udah kerja belum? Belum, buruk kerja apaan?
Paham? Nah, kuncinya di situ. Biar Allah yang gaji. Kita jadi karyawan. Bosnya siapa? Bosnya siapa? Kan kita karyawan Allah tuh, saya bilang. Bosnya siapa? Kita kerja sama manusia aja, Pak. Digaji, apalagi sama udah kuncinya itu. Kan saya bilang karyawan. Itu satu. Yang kedua, beliau ini, ibu ini, dia ngasih nama siapa diri dia? Bu, ibu ngasih nama siapa, Bu, di WA, Bu? Nama ibu di WA siapa, Bu? Saya. Nah, ibu kan nulis, kalau di WA kan kita nulis nama ibu, nama siapa di WA? Employee of Allah. Apa, Bu, artinya, Bu? Apa, Bu? Karyawan Allah. Nama dia aja karyawannya Allah, Bu. Paham? Jadi nama dia itu karyawannya Allah. Ya. Jadi kayaknya itu seingat saya sebelum belajar ke saya nama dia udah itu deh. Ibu nulis nama itu sejak kapan, Bu? Sejak punya HP. Nah, sejak punya HP, berarti belum ketemu saya udah jadi karyawan dia. Ini baru saya punya berapa? 3 setiap nggak nyampe 6 bulan setelah saya bilang. Berarti belum belajar sama saya kan? Belum. Nah, belum ketemu guru saya kan? Iya, itu juga saya nggak tahu dapat. Nggak tahu kan? Karena ibu udah menyatakan diri karyawan, ketemu sama gurunya ini gurunya. Paham? Paham, Pak? Paham nggak? Dari sini bisa diambil nggak? Bisa. Ini bapak ibu harus bisa ngambil nih. Ilmunya ada. Beliau sebelum ketemu saya udah jadi karyawan Allah. Praktek karyawan Allah. Bahkan udah mentok ya. Kira-kira Pak Ustadz tolong kasih kerjaan biar Allah aja yang gaji gitu. Udah mentok nggak kira-kira? Ada duit nggak dia, Pak? Mungkin 1.000 rupiah pun nggak ada mungkin kali. Udah ngomong gitu. Mungkin beras juga ada nggak di rumah beras waktu itu? Itu nge-WA nggak ya? Gitu kan? Paham nggak? Kondisi Pak, kalau banyak gitu yang nge-WA saya. Cuman saya tahu kondisi orang yang udah bener-bener di ujung tanduk itu saya tahu. Beliau udah di ujung tanduk berarti. Maksudnya udah nggak tahu harus kemana gitu kan. Saya kasih aja kerjaan biar Allah aja deh. Siap. Dan saya sebenarnya ada kerjaan. Di sini ada yang ikut kelas 100 juta. 100 juta dari Allah gitu. Ada yang ikut? Ada yang ikut, Pak? Grup, saya punya grup namanya grup 100 juta. Ada yang ikut? Alhamdulillah nggak ada yang ikut di sini. Belum. Gak usah ikut ya. Nah itu benar-benar kita benar-benar kerja itu. Kerja ya karyawan Allah yang ini lain. Bisa dibilang kalau bahasa saya itu level tertinggi dari apa ya, level tertinggi manusia lah. Karena di kelas itu kita punya suatu pekerjaan yang pekerjaan ini hanya Allah berikan kepada para nabi. Jadi kalau kita bilang direktur, owner perusahaan, manajer itu kerjaan hebat, bukan. Jadi ada pekerjaan yang hanya Allah berikan kepada Nabi. Kira-kira kerjaan mulia nggak, Bu? Karyawan kan, namanya kan karyawan ya kan, jadi kerja. Jadi ada suatu pekerjaan yang hanya Allah berikan kepada para Nabi dan para Rasul. Selain itu nggak bisa, nggak boleh. Nah tapi sejak zaman Nabi Muhammad itu Nabi terakhir, nggak ada Nabi lagi kan? Karena nggak ada Nabi lagi, pekerjaan itu diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad. Nah, itu nanti di kelas 100 juta saya. Jadi sudah paham ya, kalau kuncinya itu di meteran, di tauhid kita. Kalau udah benar, udahlah. Jadi kalau udah dapat 200 juta, gampang mau dapat berapa lagi, mau dapat 500 juta, ulangi aja cara yang sama. Karena ini bisa dipertanggungjawabkan secara sains. Bukan sesuatu yang wah ajaib gini, bisa. Ada polanya gitu. Kayak 1 tambah 1, 2. Gitu kan ada hitungannya kan? Nah, itu sama juga. Sama. Jadi apa yang Ibu ini sampaikan dengan saya ketika saya berdoa sama Allah minta isi ATM kan sama. Mau kemana lagi? Jadi kalau bapak-bapak di sini masih punya tempat untuk minta, itu biasanya Allah nggak kasih.
masih ada tempat nih. Apalagi kalau yang masih utang, lewat udah. Udah belajar ke saya, utangnya tambah banyak. Aduh, udah berarti gak praktek dia. Orang saya bilang apa? Syaratnya biar Allah lunasi utang kita. Syaratnya taubat dari taubat, nggak boleh utang lagi. Masa udah taubat utang berarti kagak taubat itu? Ya kan? Dilarang utang kan? Jadi kalau yang masih utang, ya udah lo minta tolong sama aku laku aja gitu. Pinjol. Nggak minta tolong ke Allah. Jadi memang sengaja pepetin aja diri kita, Pak. Saya punya amalan itu ngosongin rekening, Pak. Saya dapat amalan dari guru saya. Guru saya setahun sekali ngosongin rekening pas bulan Ramadan. Guru saya tiap bulan Ramadan ngosongin rekening. Kalau saya muridnya, kapan Pak saya ngosongin rekening, Pak? Saya punya guru setahun sekali ngosongin rekening. Kosongin, Pak. 1 miliar. Kosongin kalau udah bulan Ramadan gitu. Rekening saya 2 miliar kosongin. Guru saya miliaran tuh rekeningnya. Kosong tadi tiap bulan Ramadan. Kata guru saya, udah selesai Ramadan juga ngisi lagi. Udah selesai Ramadan ngisi lagi. Saya waktu belajar gitu, ya Allah, mana bisa saya gitu kan. Saya waktu pertama kali belajar sama guru saya ngomong, ya Allah, nggak kuat ini, nggak bisa ini. Cuman dalam hati yang paling dalam, ya Allah, saya kepengen. Saya doa sama Allah, ya Allah kepengen. Cuman nggak bisa tapi kepengen. Maksud pernah nggak Pak? Bapak nggak bisa nyetir mobil tapi kepengen. Wah nggak bisa. Pak besok Bapak dapat mobil, waduh belum bisa nyetir nih. Tapi kepengen gitu. Itu loh saya posisinya gitu Pak. Nggak bisa tiap tahun harus ngosongin rekening. Iya bayangin Bu, kerja siang malam, bisnis siang malam, ngumpulin setahun udah kekumpul disuruh disedekain. Gimana caranya gitu kan? Wah enggak. Ya Allah, nggak bisa tapi kepengen gitu. Saya doa tuh dalam hati. Tanpa sadar Allah kabulin doa saya. Tanpa sadar Allah kabulin doa saya. Jadi setiap guru saya setahun sekali, kalau saya setiap hari saya. Sebelum tidur. Setiap hari sebelum tidur rekening saya kosong. Setiap hari sebelum tidur rekening saya kosong. Mau saya dapat uang berapapun, saya pernah sehari itu kadang 20-30 juta sehari, malah nggak bisa tidur, bingung ini mau saya kasih kemana ya gitu. Kalau orang kan kalau ada duit tenang ya kan, kalau saya kebalikannya Bu, kalau ada duit itu waduh nggak bisa tidur jadinya. Mau nggak gitu kayak gitu Pak? Doa aja Pak, saya juga nggak tahu caranya gitu loh. Saya juga, kok saya bisa? Pernah saya pokoknya, astagfirullah ini banyak amat duit, bingung gitu. Jadi kosongin kemana? Kan ibu, bapak-bapak ibu harus punya ilmunya. Sedekah kemana? Sedekah yang paling besar kemana? Pahalanya paling besar ke guru. Terus yang paling besar kedua ke orang tua dan lain. Ya. Jadi gini, saya kasih tahu. Nomor 1 guru, nomor 2 orang tua, nomor 3 itu ke keluarga. Kalau suami berarti ke anak dan istri. Guru itu siapa? Bos Mario, boleh. Tapi nggak harus saya. Punya anak? Anaknya sekolah? Bayar atau enggak? Nah itu kan ke guru. Masuknya ke guru. Pahalanya. Jadi kalau orang-orang tuh kan, bingung, maaf, SPP mahal gitu ya, mahal ini ya, nggak sekolah bayar mahal. Kalau saya udah lunas Pak, setahun. Semua anak saya setahun itu udah lunas. Saya nggak mikirin mau nggak ada yang ngajar juga nggak masalah. Istri saya marah-marah tuh, udah bayar, yang ngajarin orang tua gitu. Kan yang pusing istri kan. Kalau suami ada suami yang ngajarin anaknya daring. Gak ada kan, ibu-ibu paling yang pusing kan. Nah, istri saya tuh marah-marah tuh pusing gitu. Kalau saya nggak ngaruh, saya bayar itu niatnya apa? Sedekah. Bapak-bapak uangnya banyak kasih ke istri, udah niat sedekah. Jadi sebagai suami nggak ada aja duitnya Pak.
Jadi kalau nggak ada, tandanya apa? Kalau kita nih kosong nih, sebagai suami, ya, bapak-bapak nih, sebagai suami nggak ada duit, tandanya apa? Tandanya apa, Pak? Mau dikasih lagi. Lah kan Allah yang jamin rezeki, Pak. Saya enak, Pak, nangis, Pak. Ya Allah. Saya punya guru, kata guru saya beli laptop Apple gitu. Yang Apple bekas kena gigit itu, Pak. Tapi mahal, Pak, meskipun bekas kena gigit itu ya. Saya beli Apple tuh nggak ada duit. Jadi saya ada duit tuh, cukup, Pak. Kan lumayan harganya ya, puluh juta gitu ya. Saya punya duit, tapi ada tapinya nih, Pak. Saya punya duit mau beli ketemuan hari Minggu. Kalau ketemuan hari Minggu langsung saya lunasin tuh. Tapi karena ketemuannya hari Senin, udah zuhur. Ceramah. Ajar apa? Tausiah. Jadi karena saya amalan saya apa tadi? Kosongin sebelum. Nah, karena kan saya harus tidur, Pak, Minggu Senin. Nggak mungkin saya nggak tidur kan? Saya nggak tidur gitu nggak mungkin kan? Jadi saya kosongin tuh rekening, Pak. Saya kosongin pagi itu duit kagak ada. Cuman saya udah janji siang, Pak. Jadi sekitar beberapa menit sebelum saya ketemu dia itu baru masuk uang. Cukup untuk beli MacBook Pro ya. Saya habis beli MacBook, masih banyak tuh sisa duitnya, ada gitu ya, nggak banyak tapi ada gitu. Akhirnya saya beli makanan, minuman, saya bawa ke sini. Saya bawa ke sini ya, Ustadz, saya ketemu antum ya. Ustadz, nih ada makanan minuman bagiin ke anak-anak gitu kan, santri-santri perempuan di sini, Pak. 75 di sini santrinya, ada 75. Saya langsung cerita, Ustadz nih, saya beli ini, nggak ada duit nih. Saya cerita ya. Saya cerita. Saya kayak gitu. Yang agak viral, yang agak berat itu waktu saya beli tanah sama beli mobil. Itu kan ratusan juta. Beli tanah, beli mobil ratusan juta, Pak. Sedangkan saya nggak ada duit. Saya ajak istri saya, mana? Kalau yang agak murah itu kan tanah kampung. Kalau yang mahal itu tanah komplek, klaster. Nah, kalau udah klaster itu udah ngeri tuh harganya tuh, berlipat-lipat. Saya ajak nggak mau. Ternyata istri saya maunya klaster. Buset, saya bilang. Tapi karena kan kita punya siapa? Ya Allah, saya kan ada metode kan. Saya ajak istri saya. Nah ini nih, kalau ada yang mau beli tanah kayak gini caranya nih. Saya ajarin sekalian ya. Jadi caranya pertama ajak keluarga, karena keluarga kan yang nentuin. Jangan asal suaminya seneng beli aja, jangan. Ajak keluarga, istri saya ajak, istri saya udah cocok langsung saya ajak ke kantornya, kantor developernya kan. Langsung saya nego. Duit ada nggak ada. Berapa? Saya cicil boleh nggak? Saya bilang. Boleh, 4 bulan ya. Mahal tapi 4 bulan. 4 bulan masih bisa lah saya absensi karena Allah gitu ya kan. Masih bisa gitu. Nah, tapi waktu itu saya keceplosan. Bulan ini 100 juta gitu kan. Taunya ini udah akhir bulan. Ya gak ngeliat tanggalan lagi kan. Udah, bismillah aja kan. Tanda tangan gitu. Terus sampai rumah, emang ada uangnya. Istri saya tahu rekening saya nggak ada duit gitu. Udah bismillah aja. Pengen tahu, Pak? Itu kan udah akhir bulan tuh. Tapi sebelum akhir bulan saya janji sekian ratus juta. Terus dalam waktu 4 bulan lunas. Benar? Sebelum akhir bulan lunas. Pak, tuyul mana yang sanggup kira-kira, Pak? Babi ngepet juga nyerah paling kalau kayak gitu ya kan. Tapi Allah bisa. Rugi kalau ada yang melihara tuyul. Mending belajar sama saya. Nah, lebih viralnya lagi, Pak.
itu lunas dalam waktu 4 hari. Itu nggak ada duit kan, pokoknya saya nggak pernah ada duit gitu. Ada orang jual motor, saya udah janji mau saya beli, cuman waktu saya janji itu waktu saya ada duit, pas dia kasih pas saya nggak ada duit. Itu lebih ngeri lagi Pak. Zuhur dia bilang, ini motornya jadi nggak? Jadi, saya bilang nggak ada duit Pak. Kapan? Antar aja maghrib. Maghrib beneran dia di situ Pak. Langsung saya transfer Pak. Padahal nggak ada duit saya. Aneh ya? Ya kalau ibu-ibu, bapak-bapak sini praktek nggak aneh. Kuncinya tadi meterannya harus benar. Nih ya, kapan-kapan ibu-ibu, bapak-bapak sini kalau mau ikutin aja ya. Ikutin cara saya gitu, nekat aja. Tapi nekat tapi kita udah ada tabungan ya. Tabungannya di mana Pak? Tabungan saya di mana? Nanti saya kasih videonya ya. Jadi manusia itu lebih senang nabung di bank daripada nabung di Allah. Padahal nabung di Allah enak. Saya nabung 1 juta, Allah kasih 10 juta. Itu minimal kan? Itu minimal. Jadi kalau saya ngasih Allah 1 juta, tabungan saya itu ada 10 juta. Bayangin Pak, saya tiap malam rekening saya kasih ke Allah gitu. Berarti tabungan saya banyak kan? Suatu saat saya minta, tinggal ambil gitu. Caranya saya memepetkan diri saya. Jadi lunas tanah, kafling. Terus dalam waktu 19 hari, Pak, saya ngadain pertemuan di sini, ngajarin kayak gini acara offline. Itu kebeli tanah kebeli rumah 1 miliar. Gak ada duit juga orangnya. Saya ngajarin beli rumah 1 miliar. Saya tanya, punya uang berapa? Belum punya. Udah belajar sama saya. Katanya gak ada duit tapi bayar 3 juta. Gini, acara gini bayar 3 juta. Yang tadi pagi bayar 3 juta sama? Total Ibu ya? Nah, Pak, bayangin Pak, ini acara ini 3 juta bayarnya Pak. 3 juta kan? 3 juta. Enggak sembarangan Pak. Dari semua peserta yang waktu itu acara offline, yang berhasil cuma yang bayar 3 juta Pak. 1 M tapi rugi nggak kira-kira? Dia bayar 3 juta, dapat rumah 1 M, rugi atau enggak? Tawa-tawa dia Pak. Tawa-tawa dia. Cuma 3 juta dapat ini kan. Jadi kenapa kok yang 3 juta itu, yang bayar 3 juta itu dapat rumah 1 M, kenapa? Karena dia tabungannya banyak. Kali 900.000. Kalau cuma dibalas 1 M kan masih sisa banyak buat di surga, buat di akhirat. Paham? Jadi tenang aja, meskipun nanti gak ada balasan di dunia, ada yang dikasih kita cuma sedikit kok. Kalau lautan itu tetesin aja. Nah itu yang dikasih ke kita itu segitu, sisanya di akhirat. Jadi nggak usah takut, dunia ini nggak ada artinya. Kalaupun bapak-bapak, ibu-ibu pernah sholat qobliyah subuh 2 rakaat, itu kan lebih dari dunia dan seisinya. Ibu punya dunia dan seisinya dikasih sama Allah sekarang? Enggak kan? Kasih cuma mobil, rumah, paling berapa miliar sih gitu kan. Ya sisanya banyak di akhirat gitu, nggak usah takut. Jadi kalau ada orang bilang, wah tuh dunia deh, nggak apa-apa, orang dikasihnya dikit gitu kan, sisanya di akhirat gitu. Oke ya, jadi paham. Bismillah, kita belajar. Ini poin utamanya sekarang ini kita belajar memperbaiki meteran listrik ya, biar gampang gitu, biar gampang. Oke ya. Saya ngomong, teman-teman ikutin ya. La ilaha illallah. Tiada Tuhan
Selain Allah. Selain Allah. Ya. Jadi caranya mengeluarkan, ikuti, mengeluarkan seluruh kebesaran makhluk dari dalam hati, keluar dan memasukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala di dalam hati. La ilaha illallah. Mama, keluarin semua yang ada di hati kita selain Allah, itu kita keluarin. Rumah, mobil, anak, istri, keluarin semua, dikeluarin. Ya, jadi yang tadi yang saya sampaikan itu diapalin, pokoknya dikeluarin. Ya Allah, kok saya nggak ada uang untuk bayar utang, besok ditagih. Nah, itu masih masuk kebesaran makhluk di dalam hati. Ada selain Allah. Di hati kita itu ada satu kursi, Pak. Kalau kursi ini udah didudukin dunia, Allah bisa nggak duduk di situ? Nggak bisa, udah ada yang dudukin. Kursinya satu, isinya dunia. Hati kita ini satu, Pak. Kalau udah ada isi dunia, Allah nggak ada di sini. Tapi kalau sudah ada Allah, Pak, kalau Allah sudah di sini, dunia masuk nggak ke sini? Enggak. Kalau Allah sudah ada di hati kita, dunia nggak akan masuk. Tapi kalau Allah sudah di hati kita, dunia nggak akan masuk. Dunia yang ngejar kita, Pak. Kalau hati kita ini yang dudukin dunia, berarti kita ngejar dunia. Capek nggak, Pak, kalau ngejar, Pak? Capek. Tapi kalau di sini Allah, dunia yang ngejar kita. Capek nggak dikejar dunia? Dikejar dunia mau lari nggak? Diam aja, sini gitu. Dikejar dunia biarin aja. Dapat uang 1 M, buang, sedekahin. 2 M, buang, ayo sini mau apa gitu. Ya kan? Gitu. Jadi aku cuma nggak lunas utang. Cek hatinya, pasti ada dunia. Isinya dunia semua malah. Ya Allahnya nggak ada di situ. Hidupin center, Pak. Hidupin center HP. Nah, sini, Pak. Bentar, Pak. Ini ya, kalau ini saya kasih, ini center nih. Ini orang. Ini ada ini nih ya. Ini anggap wajahnya ya, wajahnya di sini nih. Di apa? Ini yang ada ininya nih wajah ya. Mukanya nih. Mukanya ngadep sana nih. Bayangannya di mana? Bayangannya di depan muka, bener nggak? Ini ada matahari. Ini wajah kita, muka ngadep, berarti muka kita ngadep kemana? Bayangan kita sini kan? Di belakang saya ada matahari. Di belakang saya ada matahari. Saya berdiri, bayangan saya di mana? Bayangan saya di depan. Bayangan ini adalah dunia. Bayangan ini dunia. Ininya adalah kita. Matahari itu adalah Allah. Kita melihat dunia, kita melihat bayangan, kita kejar, kira-kira dapat nggak, Pak? Hah? Kita kejar itu dunia, dapat nggak? Capek iya, dapat kagak, Pak? Saya pengen mobil, dapat mobil 1, Pak. Berhenti? Pengen lagi mobil 2. Berhenti? Enggak. Pengen 3 terus. Nggak selesai karena kita ngejar dunia. Gimana caranya, Pak, biar dunia ini ngejar kita, Pak? Gimana caranya?
Jalan aja. Hah? Jalan Di depan. kita. Hah? Sinarnya di Jalan depan. aja kita bayar. Kan bayangan di depan sini, Pak. Di depan. Gimana? Ada yang tahu? Balik badan aja, Pak. Ini bayangan. Matahari di sono, saya ngadep sini. Berarti saya ngadep siapa nih, Pak? Ngadep Allah. Bayangan di belakang. Bayangannya saya cuekin, Pak. Bayangan saya cuekin, saya lari, Pak, misalnya, Pak. Lari sekenceng-kencengnya. Bayangan ngejar nggak, Pak? Kemana aja diikutin nggak kita, Pak? Diikutin, nempel terus. Paham, Pak? Kenapa absensi karena Allah ini bisa berhasil? Asal usulnya sudah paham? Jelas. Paham, Pak? Jelas? Jelas. Jelas kan? Udah clear, Bapak tinggal kok nggak terkabul ya? Ini Bapak masih ngaduk ke bayangan. Masih ngadep ke hajat. Lunas utang beli rumah masih kepikiran nih. Cuekin aja, Pak. Cuekin aja. Hajat itu bodoh. Kagak ngaruh, berhasil enggak ada urusan. Yang penting ngadep kok. Penting obsesi karena Allah ini udah yang penting. Gitu. Ketika saya ini obsesi karena Allah, kemarin saya 1 bulan yang lalu saya ke Lampung itu 3 minggu. 3 minggu itu saya dapat ilmu gini, guru saya bilang, makasih banyak Pak. Ya, jadi saya ke Lampung, guru saya itu bilang kayak gini, Pak. Yang kurang lebih nih, orang-orang yang taat sama Allah, rajin ke masjid gitu ya. Apalagi bapak-bapak nih yang hatinya sudah ada di masjid, itu gampang banget kalau enggak gini, kata guru saya. Kenapa? Yang bantuin banyak. Ketika kita berdoa, malaikat ikut pada doa kita. Jadi ketika kita, bahkan ya, guru saya bilang, ketika kita baru kepengen aja belum doa, ya Allah saya kalau pengen mobil gitu misal ya, malaikat doa, ya Allah ini kasih mobil gitu. Sampai seperti itu, Pak. Jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu ini absensi karena Allah dengan benar, nanti yang level tertinggi itu kita nggak doa mati-matian ya, baru kepengen Allah udah kasih kita. Baru kepengen Allah udah kasih, baru kepengen ya Allah pengen ini kasih ya. Ya, yang saya cerita motor yang tadi ya, itu mungkin kurang lebih hampir 1 tahun, motor itu bagus banget, saya bilang, motor ini bagus banget, pengen nih motor ini gitu. Kalau dijual ini pengen saya beli gitu, padahal gak ada duit, pokoknya pengen lah, gimana cara Allah lah gitu, pengen. Tapi ya saya nggak pernah nawar, saya nggak pernah ini, karena nggak mungkin jual gitu. Ya, dengan izin Allah bisa gitu. Tahu dijual ke saya gitu. Nggak ada duit saya yakin aja ya, tahu bayar gitu. Dengan izin Allah ya, alhamdulillah. Apakah hebat, keajaiban? Kan menurut saya enggak. Biasa aja. Kenapa? Karena kita sudah tahu ilmunya. Saya kaget, ibu itu ngefoto uang 200 juta. Uang cash loh 200 juta. Bukan transfer. Mana ini ceritanya? Tapi saya nggak butuh cerita. Saya yakin udah dari Allah. Siapa yang bisa ngirim uang ini? Mau dikirim orang, mau diberikan secara ajaib, ya itu Allah. Ada yang baca testimoni, anaknya di pondok minta uang gitu ya kan. Uangnya tinggal 900.000. Uangnya tinggal 900.000 ditransfer ke anaknya, berarti 0 di rekening. Di rekening 0. 5 menit setelah transfer ada bukti kayak SMS banking gitu bahwa ada pendebetan angsuran. Padahal uangnya nggak ada.
Saya punya uang ini untuk bayar angsuran, tapi anak saya di pondok butuh. Ya udahlah, nggak apa-apa untuk anak dulu. Angsuran nggak tahu gimana caranya lah gitu kan. Apa yang terjadi? Tahu-tahu setelah ngasih anaknya ke pondok, ada mutasi pendebitan untuk bayar angsuran. Uang dari mana? Dari mana? Gak ada uang masuk, nggak ada. Ada testimoninya kalau teman-teman baca. Belum lama itu. Jadi hal-hal yang seperti ini itu nanti menjadi suatu yang biasa gitu. Enggak, wah, pokoknya biasa gitu. Sehingga enak. Hidupnya enak gitu. Hidup kita ke Allah enak. Ya, oke, belajar lagi ya. Paham ya tadi konsepnya ya? Matahari ada di belakang, bayangan kita di depan. Matahari itu Allah, bayangan itu dunia. Ini kita. Sekarang posisi kita ngadep mana? Bapak-bapak, ibu-ibu silakan diperiksa masing-masing. Saya ini, saya masih ngadep ke bayangan nih, ngadep ke dunia. Balik aja, cuekin aja, ngejar, kita lari, dikejar. Allah sebelum nyiptain kita sudah jamin rezekinya. Sebelum diciptain rezekinya udah disiapin sama Allah. Ini rezeki si A, si B nya udah 500 tahun sebelum kita ada, udah ada rezekinya, ada disiapin. Terus malaikat yang nganter rezeki itu sehari bisa puluhan kali mendatengin kita nganter rezeki. Kenapa kita kadang nggak dapat rezeki? Bisa jadi malaikatnya nyasar. Bisa nyasar, atau bisa nggak kenal dia. Malaikatnya nggak kenal. Jadi pernah dapat paket nyasar? Atau kita paket kok kagak nyampe nyangkut gitu? Pernah? Nah itu sama kayak rezeki kita. Dari sononya mah Allah kasih. Cuman ada yang nyasar, ada yang nyangkut, macam-macam. Udah ketemu orangnya kan, diketok-ketok orangnya nggak keluar. Udah ketemu rumahnya, ketok-ketok, waduh pak, maaf saya lagi keluar gitu. Subuh itu malaikat nganter rezeki. Subuh itu malaikat nganter rezeki. Tapi pas dilihat subuh kita lagi tidur, balik lagi malaikat. Ini kok kagak ente antar, kata Allah, masih tidur orangnya gitu. Nah itu salah satunya. Udah mau dikasih nih, karena kitanya tidur, balik lagi malaikat. Malaikat kasih, kita tolak bisa. Malaikat kasih rezeki nih, sama kita tolak, balik lagi. Gak mau ya Allah, ditolak. Apa sih yang kita tolak? Musibah. Musibah itu rezeki, tapi kita tolak. Ya kalau belajar mana rezeki ya. Musibah itu rezeki. Nih Allah, tapi ditolak ya nggak dapat rezekinya. Contoh, saya pernah dikasih rezeki Allah, saya terima. Saya harus hidup, uang saya hanya 100.000, dan saya nggak punya pekerjaan, nggak punya apa-apa lah, nggak punya kerja. Kalau ada bisnis, saya karyawan masih enak ya. Akhir bulan dapat kerja, itu saya nggak ada apa-apa. Pokoknya saya cuma ada 100.000. Cuma ada 100.000, tiba-tiba istri saya kena DBD, harus masuk rumah sakit. Bayangin dah, coba bapak bayangin, ibu bayangin. Cuma punya uang 100.000, harus masuk rumah sakit, dan saya nggak pakai BPJS, nggak punya. Nggak punya BPJS. Coba deh gimana cara masuk rumah sakit pakai umum gitu. Kita nggak ada duit ya nggak bisa masuk gitu. Tapi saya masuk, bismillah. Semua rumah sakit daerah penuh, dicariin rumah sakit. Pak, ini ada rumah sakit tapi mahal katanya. Apa maksudnya? Kata dia mahal, kata dia. Cuman kata saya murah ya, karena udah sakit ya. Bu, rumah sakit mana aja saya bayar, harga nggak masalah gitu. Kayak gaya-gaya orang kaya gitu Pak, padahal nggak ada duit gitu kan. Akhirnya masuk.
waktu itu alhamdulillah tiba-tiba ada rezeki gitu ya. Oh itu saya kasih semua di rumah sakit uangnya. Sudah nggak kepikiran ya anak itu mau makan apa gitu, kita besok keluar dari rumah sakit mau makan apa udah nggak kepikiran. Tapi dengan izin Allah, karena saya waktu itu berguru sama Ustadz Nasrullah bahwa ini rezeki kan, bener nggak? Kan malaikat tuh ngantar rezeki kan. Itu saya sama istri saya itu kondisi nggak ada uang di rumah sakit, harus bayar rumah sakit gitu kan. Itu adalah saat paling bahagia saya dan istri saya. Pernah bapak-bapak bahagia dapat beli rumah, beli mobil, pernah? Pernah? Nah itu mungkin saya rasanya sama tuh bahagianya kayak gitu. Kenapa? Karena saya yakinin, wah ini rezeki. Saya bilang, Mi, wah ini rezeki nih. Istri saya udah belajar juga mana rezeki dikit-dikit gitu kan. Wah istri saya juga bahagia gitu ya, tawa-tawa. Kayak orang gak ada beban, Pak. 2 minggu dari istri saya keluar rumah sakit, atau seminggu istri saya keluar rumah sakit, saya langsung dapat kerjaan, Pak. Langsung dapat kerjaan, gajinya 2 kali lipat dari yang saya inginkan, Pak. Pikir saya, ya gaji segini udah deh. Tapi dikasih 2 kali lipat sama perusahaan. Dalam waktu 2 minggu dari saya masuk kerja, saya langsung naik jabatan manajer, Pak. 1 ruangan sama direktur marketing Meikarta. Saya 1 ruangan dengan beliau. Kalau direktur itu 300-an juta lah gajinya. Kalau saya manajer, lumayan, gak nyampe segitu tapi besar. Dalam waktu berapa? Seminggu dapat gaji, 2 minggu langsung naik jabatan. Bener nggak malaikat ngasih rezeki? Seandainya saya tolak tuh, waduh, saya marah-marah sama Allah. Misalnya ya, saya marah, saya kesel, saya sedih gitu. Mungkin nggak dapat itu. Jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu di sini diantarin rezeki, terima aja. Oke ya, paham ya tadi cara memperbaiki iman ya? Mengeluarkan semua yang ada di hati kita, semua yang selain Allah keluarin, terus masukin aja Allah. Salah satunya dengan zikir iman yakin. Zikir iman yakin itu, Pak, diresapi dan dipraktekkan tanpa uang. Ya Allah, bos, nggak ada uang untuk bayar utang. Emang nggak perlu duit, emang nggak perlu duit, saya bilang. Siapa bilang harus pakai uang? Ya kan? Siapa bilang harus pakai uang? Lo rasain kagak? Nggak ada yang bilang. Saya nggak nyuruh cari uang. Saya suruh apa? Cari Allah aja. Minta Allah. Paham ya? Oke, nomor 1 itu yang kita pelajari hari ini. Yang nomor 2, perbaiki hubungan suami istri. Perbaiki hubungan suami istri. Rezeki itu semua dapat, Pak. Tapi kalau setiap hari suami istri ribut, selesai udah, Pak. Hancur berantakan semuanya, Pak. Rezekinya hancur, seret, semuanya. Saya sudah mengajar beberapa orang yang berat, maksud saya, ini Bapak Ibu lakukan apapun nggak akan bisa, saya bilang. Kenapa? Karena suami istrinya nggak match, nggak sejalan. Kalau salah satu ada yang mengalah, masih oke rezekinya. Tapi kalau suami istri sama-sama mau menang, ini yang berat. Suaminya merasa benar, istrinya merasa benar. Itu udah repot. Kuncinya adalah ya, bapak-bapak ibu di sini. Kuncinya kalau ingin cepat terkabul hajatnya, perbaiki hubungan suami istri. Sebagai seorang suami, seandainya istri saya salah, ingat, sebagai suami mau rezekinya lancar nggak? Iya coach, pusing nih mikirin. Nah kalau mau rezekinya lancar, ya coach, utang belum lunas, pengen utangnya lunas, langsung ngalah lah. Demi apa? Demi rezeki. Itu aja. Biar hajat saya tetap terkabul gitu. Ngalah aja. Coach Mario sama istri pernah berantem nggak? Pernah cekcok nggak? Nggak ada. Dalam rumah tangga nggak pernah cekcok. Nabi Muhammad aja cekcok.
Bisa. Sahabat Nabi yang paling dekat Umar, Abu Bakar. Abu Bakar datang nemuin Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berarti mertuanya, menantunya, mertuanya menantu gitu. Jadi Abu Bakar bisa dibilang mertua, menantu gitu ya. Jadi curhat, Nabi Muhammad, gimana nih? Gitu kan. Istri saya gini. Kata Nabi Muhammad, iya sama aja, saya juga ngalamin hal yang sama. Kan. Jadi lagi dimarahin sama istrinya, Nabi Muhammad gitu. Abu Bakar juga begitu ya. Ketika lagi curhat, tahu-tahu Umar datang, curhat juga. Ini kok ada Abu Bakar di sini? Lu ngapain sini? Curhat tentang istrinya. Minta solusinya katanya kan. Kata Nabi Muhammad, apa solusinya? Saya aja sama, kok mau ngomong apa gitu. Paham nggak? Jadi kalau cekcok hubungan suami istri, nggak ada solusinya. Solusinya adalah apa yang dilakukan Nabi Muhammad, apa yang dilakukan Umar, apa yang dilakukan Abu Bakar. Curhat aja mereka bertiga. Paham nggak? Udah diamin aja. Enggak, Nabi Muhammad enggak, kamu harus gini, nasihatin, enggak dinasihatin. Masalah itu ada gitu. Jadi sebagai suami di sini kalau ada cekcok sama istri segala macam udah ngalah aja. Suami itu harus ngalah. Kalau jadi istri sama aja solusinya, ngalah aja. Kalau jadi suami ngalah, jadi istri ngalah juga. Biar apa? Biar hajat kita terkabul. Ya, jadi supaya hajat kita terkabul, kita harus perbaiki hubungan suami istri. Pokoknya kalau ada di sini yang kurang harmonis, perbaiki. Untuk suami, kalau ada rezeki minimal seminggu sekali ajak istri makan di luar, di teras gitu Pak. Bukan di teras Pak ya, bukan di luar Pak, terserah Pak, di rumah makan Padang ya. Kalau ada rezeki lebih, rumah makan Padang itu paling 10.000 Pak, ada paket. Keren. Sudah ada duit, nemen amat 10.000 nggak ada. Makan aja sebungkus berdua 10.000. Nggak ada juga yang gocengan, nasi sama kuah. Yang penting di luar Pak. Saya dulu bener nggak ini kayak gini. Ternyata pahalanya besar Pak. Itu sedekah yang besar banget itu. Gantinya dari Allah luar biasa itu. Ajak minimal seminggu sekali makan di luar. Ya, sebagai istri lihat juga. Lihat kondisi suami, jangan ke mall sini, waduh udah 500.000 sekali makan kita kalau udah di mall. Ya kan? Sabu haji, makanan Jepang gitu kan. Waduh, jangan gitu. Nanti sekali diajak ke sana pulang minta uang buat bulanan, habis lah tadi udah kita makan ya. Data sebulan habis dimakan. Lihat kondisi suami. Ya, kalau ada rezeki nggak masalah diajak ke restoran yang mahal, nggak masalah. Lebih mahal lebih bagus. Kenapa? Kan sedekah. Lebih banyak. Seminggu sekali. Ya. Nggak mampu seminggu sekali ya sebulan sekali lah. Kasih yang terbaik, yang kita mampu Pak. Kasih yang terbaik. Kalau dulu saya Pak, sebulan sekali ngajak istri makan bakso. Sebulan sekali. Tapi karena saya sekarang tahu padilahnya Pak, tiap hari mau makan bakso, hayu aja deh. Karena tahu padilahnya, wah ini rezekinya keren ini. Ayo. Kalau makan bakso kan nggak pernah bosan tuh. Makan di sini, pindah ke sini, pindah ke sana. Ke anak juga gitu Pak. Anak gitu kan. Ajak makan di luar.
Ya niatnya karena Allah aja Pak. Dan itu resep dari Nabi Muhammad ternyata. Nabi Muhammad itu sering ngajak makan bareng gitu, makan bareng istrinya ya. Pokoknya kalau kita pelajari Nabi Muhammad itu sempurna, semua aspek ada. Jadi itu perbaiki hubungan suami istri ya. Salah satunya itu Pak, Bapak harus ajak makan di luar. Nah terus yang kedua saya akan ajarkan cara memperbaiki hubungan suami istri adalah makan bersama. Sering makan bersama di rumah meskipun nggak harus di luar ya. Nah makan bersama di sini bukan makan bersama di meja makan gitu, bukan Pak. Satu nampan berdua Pak. Satu piring berdua. Kalau mau makan di nampan, di nampan. Kalau mau diajak ke rumah makan Arab tuh, kita pakai nampan. Pernah ada yang ke rumah makan Arab itu? Makan apa Pak namanya Pak? Kebuli. Kebuli. Nah ini memang Ucup nih. Saya dulu waktu saya manajer, beliau ini kerja juga di sana. Saya hampir setiap minggu tuh Pak makan di restoran Arab tuh. Mau orang kaya, mau presiden juga kalau udah makan di situ pakai nampan dan pakai tangan. Nggak ada makannya pakai sendok, pakai tangan. Nah ternyata itu adalah salah satu sunnah Nabi Muhammad. Sunnah ini, jadi kita kalau makan ya sama istri berdua di satu tempat, boleh nampan, boleh piring, itu pahalanya banyak dan fadilahnya itu memperbaiki hubungan suami istri. Kalau lebih keren lagi Pak, Nabi Muhammad itu nyuap-nyuapan Pak. Mau praktek ya nanti ya, yang suami istri ya. Nggak apa-apa. Wah, lihatlah habis praktek langsung terkabul hajatnya. Wah, terima kasih ya terkabul lah. Udah sama-sama terus gitu. Dan suaminya bingung. Hah? Ya itu yang benar. Gitu Bu. Jadi salah satu ciri. Apalagi suami udah tumben-tumbenan, udah ridho itu suami. Masuk surga tuh gara-gara nyuapin ya. Bayangin Bu, di neraka banyak ibu-ibu isinya. Enak cuma nyuapin suami masuk surga, ringan kan? Jangan sampai digigit tadi tangannya. Gitu pelan-pelan. Iya nanti praktek dah pokoknya ya. Mau hajatnya terkabul? Praktek aja udah, nggak usah banyak nanya. Cut gini, udah praktek. Kalau udah praktek baru boleh nanya. Ya, perbaiki hubungan suami istri. Nah, terus yang ketiga itu sedekah. Nah, ketiga ini sebenarnya kunci. Ini kunci yang sedekah ini kunci. Kalau ibu-ibu hajatnya berhubungan dengan duit, sedekahnya harus duit juga. Nah, ini kunci. Oh, saya udah absensi kok. Utang saya kagak lunas-lunas ya. Saya lihat sedekahnya gimana? Sedekah boro-boro, sedekah untuk makan aja susah gitu. Nah, ini nggak akan tercapai kalau yang ngomong begitu nggak akan tercapai. Jadi yang benar adalah kalau kondisi kita ya untuk makan aja susah. Kalau sebagai suami ngasih uang ke istri itu niatin sedekah. Ya Allah, ini saya niatin sedekah, cuma ada 500.000 nih untuk sebulan, cukup kagak? Udah kasih aja. Ya Allah, saya niat sedekah ke istri, ya kasih 500.000. Ngasih anak jajan, coach bingung saya sedekah kemana ya 2.000, kan punya anak apa bingung. Kita tuh nggak punya ilmu Pak, Bu, kita tuh kadang nggak punya ilmu, bingung sedekah kemana. Anaknya ini nggak jajan, masa kita bingung sedekah ke orang gitu kan? Sedekah ke anak. Tiap hari harus tiap hari. Kalau ngasih uang jajan ke anak, niatnya sedekah ya Allah. Saya sedekah ke anak, kabulkan hajat saya. Gitu. Duit ya. Terus. Nah, ini kalau bisa dicatat sedekah kita, terutama yang besar-besar ya. Kalau yang kecil-kecil nggak usah. Kenapa? Biar enak kita ngitungnya. Ya Allah, udah capek nih. Sedekah saya, kabulkan ya Allah. Enak kita lah. Pokoknya nurut aja ya, catat, suruh catat. Nah, yang terakhir ini sabar. Nah, sabar ini bisa jadi penghalang gitu ya. Bisa jadi penghalang kalau Allah sudah mau kabulin nih. Allah sudah mau kabulin,
Karena kita nggak sabar, jadinya seujon kita. Waduh, rugi kita Pak. Udah Allah tolong, kitanya nggak sabar. Murid saya itu ada 2 tipe, ada yang nurut, ada yang enggak. Yang nurut, udah testimoni coach, alhamdulillah benar yang coach bilang. Saya mati-matian nggak berutang. Saya mati-matian nggak berutang, alhamdulillah hutang saya lunas. Nurut aja dia, mau didatangin mau. Pokoknya saya yakin dia mengalami sesuatu yang berat lah. Bayangin nggak ada duit, didatangin debt collector gitu kan. Coach gimana nih coach, saya boleh nggak utang ke saudara? Nggak boleh. Gimana coba? Pasti dia sengsara banget tuh. Tapi emang saya sengaja biar dia sengsara. Kenapa? Karena kunci Allah ciri Allah akan menolong hambanya itu kalau udah di ujung tanduk. Udah pasti Allah tolong, udah pasti. Ciri-ciri Allah akan menolong manusia kalau kita udah di ujung tanduk. Udah pasti Allah tolong. Jadi emang sengaja tuh, saya kagak boleh. Udah fokus istighfar, fokus sholawat gitu. Nah, yang kedua, tipenya itu yang nggak taat. Yang nggak taat apa, coach? Afwan, kemarin saya terpaksa pinjam karena udah nggak tahan, saya dimarah-marah orangnya ya. Ya udah yang kayak gitu, kasihan, sayang. Waktunya sama-sama nih, sama-sama belajar si A si B. Yang satu tahan, lunas. Dia tahan dia, tapi pasti nggak mudah dia pasti. Saya yakin lah nggak mudah. Akhirnya lunas coach, makasih ya lunas. Wah kalau dia cerita, wah luar biasa gitu. Udah bener-bener lah. Cuman karena dia nurut aja gitu sama saya, akhirnya lunas. Yang kedua, dia nggak tahan, nggak sabar gitu. Allah udah mau nolong nih, Allah udah mau nolong ini, dia minta tolong ke orang lain. Allah udah mau nolong nih, udah mau ngasih, dia minta keduluan dia, padahal dia mungkin sabar sehari lagi aja, udah Allah tolong gitu. Ya di hatinya tadi nggak ada Allah kan. Kalau tadi yang taat kan udah Allah aja dia. Kata Coach Mario nggak boleh ke manusia, udah tahan aja dia. Yang satunya lagi udah deh pinjam. Ada juga ini yang saya bolehkan nih. Ada yang saya bolehkan itu tiba-tiba dia punya utang ke 10 orang nih. 10 juta, 20 juta, 30 juta gitu kan. Rentenir nih. Atau ke 10 aplikasi gitu ya. Tiba-tiba dia nge-WA saya. Belum 40 hari juga, belum absensinya belum 40 hari. Coach, tiba-tiba ini ada saudara nawarin mau dilunasin semua utangnya. Dilunasin tapi statusnya masih utang. Jadi ditutup semua utang yang berbunga itu sehingga dia cuma punya utang sama saudaranya itu. Jadi satu titik. Boleh nggak coach? Boleh. Karena itu solusi dari Allah. Kita nggak minta, tahu dia datang udah saya lunasin aja ya. Keren kan? Dia nggak minta dia. Ada yang mau kayak gitu? Hah? Nggak mau juga ya? Yang enaknya langsung Allah ya. Tapi masih mending lah. Tapi masih mending. Masih saya bolehkan itu. Ya udah boleh saya bilang. Masih saya boleh. Cuman kalau yang nggak saya bolehkan, coach saya mau pinjam sama saudara ya nggak boleh. Tapi kalau tahu-tahu saudara datang nawarin gitu kan dan menjadi solusi. Tapi kalau cuma solusi ada saudara mau bayarin angsuran sebulan nggak boleh, nggak saya kasih. Karena ketika dibayarin sebulan nggak solusi itu, nggak lunas kan? Nggak saya boleh. Nggak, tunggu aja dari Allah langsung. Kayak gitu. Baik, cukup ya. Mudah-mudahan yang dari awal tadi kisah tentang Imam Syafi'i dan Imam Malik kita sepakat sama-sama belajar bagaimana rezeki kayak Imam Malik kan. Diam aja dapat ya. Karena apa? Imam Malik ada ilmunya, itu nggak sembarangan. Caranya seperti apa biar kayak Imam Malik gitu ya. Tauhidnya harus benar. Ya, meterannya ya, keluarin semua yang di hati kita selain Allah, masukin hanya Allah dalam hati kita, cuma satu Allah, nggak boleh ada yang lain. Terus yang kedua, karena di sini udah berkeluarga,
sudah suami istri, hubungi perbaiki hubungan suami istri. Salah satunya sering makan di luar ya, seminggu sekali, sebulan sekali. Terus makan bareng. Kalau perlu setiap hari. Ya. Kalau emang di rumah bisa ya, sehari minimal sekali gitu makan berjamaah ya. Berjamaah itu bukan makan bareng-bareng misah piringnya, bukan. Dalam satu tempat, satu wadah. Terus sedekah. Mohon maaf saya ambil contoh ya, salah satu saja. Yang di sini ada yang bayar 3 juta, datang ke sini bayar 3 juta. Orang kaya bukan, Pak. Tadi beliau cerita Pak, untuk makan aja. Walau alam ya. Beliau bayar 3 juta. Beliau apa lagi? 200 juta sudah dapat. Apakah selesai semua masalahnya? Belum. Beliau bayar gitu. Di tengah nggak mudah jadi gini, nggak ada yang ikut saya itu uangnya lebih luber ngasih gitu, nggak ada. Jadi kalau ada yang bilang coach, aduh saya belum bisa, sama yang lain juga nggak ada yang bisa, nggak ada yang bisa Bu, bener Bu. Coach mohon maaf coach, saya nggak ada duit. Datang aja nyampe sini tahu ada duit, bener, tahu ada duit. Kenapa? Karena udah niat, saya pasti akan saya bayar gitu ya. Tapi memang belum ada duitnya gitu. Ya nggak apa-apa, datang aja gitu. Nah, terus gini, Bapak Ibu, ini hal penting ya. Banyak kejadian. Saya tambahkan satu. Karena saya khawatir nih, saya udah ajarkan, teman-teman sudah berhasil tapi salah langkah. Banyak yang salah langkah. Saya ada peserta kelas saya, hajat gitu, sudah tercapai hajatnya. 1 miliar, dapat uang 1 miliar dari Allah. Dapat uang 1 miliar, belajar ke saya nih 6 bulan lah kalau nggak salah. Dapat uang 1 miliar dari Allah. Coach saya ada uang, tolong dong, saya mau invest ke saya, mau ngasih uang ke saya gitu, tolong dibisnisin. Saya bilang, saya mohon maaf, saya nggak nerima yang begini. Saya kasih ilmunya, saya ajarin semua. Jadi saya punya ilmu bisnis yang sudah terbukti. Kalau ada orang yang mau jalanin, nah nih Bapak berdua nih. Nanti ya, kalau mau siap, kalau ada yang mau jalanin serius, saya jamin ya. Saya punya ilmunya itu, ya anggap modal di bawah 1 juta ya. Anggap 1 juta ya, anggap 1 juta dalam waktu 3 bulan 1,4 miliar untungnya. Dalam waktu 3 bulan ya. Untungnya. Saya ajarin. Cuman kira-kira harus bersusah payah nggak kira-kira? Modal cuma 1 juta nih. Dalam 3 bulan untung ya, bukan omset ya. 1,4 miliar, kira-kira harus bersusah payah nggak? Iya mikirnya harus begitu dong. Jangan mikir wah enak nih gitu. Ditipu dah kalau udah enak gak usah ngapa-ngapain, udah pasti ditipu ini udah. Penipuan udah pasti. Paham ya? Nah, akhirnya dia nggak invest ke saya nggak mau, tapi saya ajarin ilmunya. Oh waktu itu dia nggak mau, saya nggak mau ya, nggak saya ajarin, dia nggak mau. Terus akhirnya dia invest ke tempat lain. Jadi ya, bisnis yang terbaik, investasi terbaik itu di mana? Hah? Allah, oke. Itu ininya ya. Kalau investasi dunia terbaik, yang di dunia, kita ngomongin dunia nih sekarang. Kemana nih? Properti, kemana lagi? Mana? Hah? Jasa, terus perhiasan macam-macam ya. Oh, salah semua itu Pak. Salah semua. Tanah, emas. Investasi terbaik adalah di bisnis diri sendiri. Bisnis yang dikerjakan sendiri. Terbaik. Karena kita yang jalan. Kalau jalanan orang udah tipu lah, bawa kabur lah, properti bodong lah, inilah macam-macam. Ya, emas turun bisa emas turun. Beli emas sekarang 10 juta, jual 2 tahun 3 tahun lagi belum tentu 10 juta Pak. Pernah jual emas sudah 2 tahun 3 tahun turun? Pernah? Saya sering beli emas gitu kan di Kuningan Jawa Barat, butuh duit tuh, saya jual di Tapos Depok
beli 1 juta dijual 600 Pak. Paham? Turun kan? Bisa kan? Bisa. Masa iya saya harus jalan ke Kuningan, habis dong ongkos. Paham? Bisnis diri sendiri. Ya, nah, jadi begini. Yang saya ingatkan ke bapak-bapak ibu-ibu semua di sini, kalau sudah Allah sudah kasih, kita kan susah nih, ibu susah nih, ada duit sedikit, saya mau sedekah biar 900 kali lipat gitu kan, kasih ke guru gitu kan, nanti kasih ke anak kemana gitu kan, tahu-tahu dikasih 1 miliar. Ini jangan lupa praktekin terus, karena kan sudah terbukti kan. Setannya adalah ketika sudah dapat, hilang semua ilmu kita. Pikirin bisnis apa nih ya? Bisnis apa nih ya? Gitu. Lah kita nggak bisnis 1 miliar kok dapat. Ada nih, tapi saya nggak bisa ini orangnya. Kok saya ditipu 1 miliar? Hilang duitnya 1 miliar dari Allah, hilang. Kenapa? Karena setelah dia dapat 6 bulan dia dapat, 1 kali pun nggak pernah menghubungi saya. Padahal saya akan kasih ilmunya gratis. Alhamdulillah ada beberapa orang yang sebelum bisnis ngomong ke saya, "Coach, gini-gini ini jalan," termasuk ibu ini berdoa sama istri. Bagus, ngomong ke saya. "Bu, ini nggak bagus, jangan dijalanin." Saya bilang kan, saya cocok dengan bapak. Bapak bilang, sistem eliminasi aja. Kalau nggak bisa, ya udah gitu. Karena bisnis. Kalau mau sedekah bedain. Coach, saya lihat sedekah, ya sudah, pecat nggak apa-apa, setiap bulan kasih duit sedekah itu. Tapi kalau orang kerja nggak bagus, kita pertahanin niat sedekah, hancur bisnis kita. Harus profesional. Kalau mau sedekah ya udah, pecat, kami tetap saya kasih ya duit, kamu lihat cari orang profesional. Pokoknya kalau bisnis, semua yang di sini konsultasi ke saya free, gratis. Silakan cerita, saya bilang bagus jalan, nggak bagus terserah. Saya udah beberapa kali ke teman-teman saya, bagus nggak jalan ini jangan, tetap jalan. Nggak nyampe 2 bulan nelpon saya, tipu 2 miliar, bukan 100-200 juta, tipu sekian. Ya saya udah bilang, bukan saya jin ya, bukan saya punya ilmu apa, bukan, karena pengalaman. Saya tahu gitu, ini yang akan jadi seperti apa. Saya punya ilmu bisnis, nanti kalau mau WA saya kasih tuh materi saya kasih gratis. Bisnis itu pertama tidak boleh berhutang. Tapi nggak, ya udah, terserah, kalau mau utang lanjut monggo. Baru kemarin sore ada yang WA saya udah stres, dia pusing. Kenapa? Pertama tidak boleh yang kedua haram menghutangi. Diutang juga haram, saya haram. Kita nggak boleh utang, ngutangin juga nggak boleh dalam bisnis ya. Maksudnya gimana? Nih Pak, ini saya udah beli nih, Coach, nggak boleh utang, oke saya beli. Gimana ya cara jualnya? Pak, itu kan jualin. Namanya apa? Ngutangin. Tempo, konsiniasi, macam-macam namanya. Ini namanya ngutangin. Itu haram. Bodoh amat nggak laku. Ada duit beli, nggak ada duit ya. Ada di sini yang punya bisnis ngutangin? Konsinyasi, Bapak jalan? Punya? Bisnis-bisnis? Ada yang punya? Kalau ada, coba sini orangnya, saya tanya-tanya pasti Coach, susah Coach. Banyak nyangkut, barang saya nyangkut. Corona, banyak perusahaan tumbang gara-gara itu, Pak. Lebih parahnya lagi, dia ngambil barang, Bang. Dia ngeluarin barang, utangin. Wah, double-double. Nggak akan lama. Ya, bertahan kok. Perusahaan saya 2 tahun. Ya udah. Lihat aja kondisi keuangannya gitu. Jadi kondisi keuangan kalau yang ngutangin itu tulisannya bagus. Produk kejual 2 miliar gitu. Cuman pemasukannya kagak ada. Di atas kertas bagus. Wah, produk keluar 2 miliar. Uang masuk 500 juta.
Apa nggak minus tuh? Boleh lah, nanti kalau mau yang lebih detail sekali ya, ada kelasnya. Tapi jangan semua kelas saya diikutin secara membabi buta ya. Maksudnya bertahap aja gitu. Bertahap. Kalau emang sudah waktunya ikut ya ikut gitu. Kalau belum ya jangan dulu. Tapi ada juga nih yang batch 16 apa ya? Yang kelasnya batch 16, ada nggak di sini? Yang baru gabung doang belum gitu. Iya, belum kan 17, beda 17. Ada yang 16? Katanya ada yang 16. Itu ada nih. Batch 16 kok udah masuk di semua kelas saya gitu. Pasti ikut kelas ini. Enggak apa-apa, boleh juga bagus. Bagus juga gitu. Yang penting dipelajari dan dipraktekkan gitu. Khawatirnya hanya jadi ilmu tapi nggak praktek. Ya, udah tadi ya sedekah, sabar ya. Terakhir sabar. Udah itu kuncinya. Di jalan ini semua, insya Allah. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya, kesimpulannya itu saja. Tanya jawab nanti setelah ini coaching. Kalau yang rela menjadi konsumsi publik ya, bertanya gitu, nggak apa-apalah diketahui peserta. Saya berikan ilmunya. Jadi ketika saya jawab semuanya dapat ilmunya gitu. Boleh. Cuman kalau yang nggak rela mau, wah ini harus berdua dengan saya ngobrolnya gitu, boleh juga. Nanti satu orang sekitar 10 menitan ya. Kalau yang berdua ya. Kalau ada yang rela langsung ya boleh. Nanti Ibu yang duluan ya nanti ya. Kalau ada yang mau didiskusikan, selanjutnya Ibu ya. Nanti baru yang lain. Oke, mungkin itu saja dari saya. Nanti Pak, nanti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada semua yang saya sampaikan di hari ini ada yang benar itu pasti dari Allah. Kalau salah itu pasti dari kesalahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.